Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ustaz. Dijawab Kang dengan Kang siapa nih? Dedi Ustaz. Kang Dedi. Yes, Masya Allah. betul, Ini Ustaz. baru selesai sidang. Iya alhamdulillah udah selesai sidang nih, udah enak nih. Masya Agak Allah. lega, tadi sedikit agak biasalah adu argumen di atas. Wis, Ya, kita pengen bela. ngajak syuting nih kita nih. Syuting apa Ustaz? Siap nggak nih? Syuting apa? Pokoknya programnya luar biasa deh. Oh, subhanallah, sangat tertarik Banyak Ustaz. inspirasi banyak orang. Insyaallah siap Ustaz. Mau nanya nih Bang. Siap, siap. Pengacara itu kan tadi Abang bilang ngebela hak klien. Hak dan kepentingan hukum seorang klien. Oke, pertanyaan saya nih. Itu ngebela yang bener apa ngebela yang bayar? Lawyer itu adalah pembela. Yang kita bela itu adalah batasan hak-hak dan kepentingan hukum. Bagi siapa? Orang-orang yang terzolimi. Ya. Walaupun orang itu dikatakan bersalah, diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana, kalau kita pada saat itu ditunjuk sebagai kuasa hukumnya untuk membela dia, membela dalam batasan kepentingan, hak-hak dan kepentingan hukumnya, bukan kesalahannya yang kita bela. Walaupun dia bersalah, hak asasi manusia mengatur bahwa ada sisi-sisi positifnya dalam diri dia. Menundukkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kita karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Abang siap? Insya Allah siap. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai, bertemu sama Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu ketemu dengan dia. Sebaliknya, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang benci, enggak suka ketemu sama Allah, maka Allah pun benci ketemu sama dia. Maksudnya apa? Kita semua akan dipertemukan dengan hari kiamat. Pertanyaan kita, apakah Allah akan melihat kita di surganya atau sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dan kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi profesi kita sebagai seorang pengacara. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan al-qudatu thalatha. Isnani fin nar wa wahidun fil jannah. Seorang qadhi, orang yang memutuskan perkara urusan manusia, kakinya ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Artinya kesempatan kita untuk masuk neraka lebih besar daripada kesempatan kita masuk surga. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Kita nggak memutuskan perkara dengan kebenaran. Kadang karena tersilau dunia, tersilau uang, tersilau gemerlapnya dunia, kita lupa dengan kebenaran. Padahal kebenaran inilah yang harus kita perjuangkan sampai tetes darah terakhir hidup kita. La ilaha illallah. 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 La ilaha. Apakah saya sudah maksimal atau tidak? Kepada istri, anak, Kang Dedi sudah merasa menjadi sosok suami yang baik. Belum. Pernah menyakiti hati istri, Kang? Siap Ustaz. Pernah? Siap. Pernah ya. Iya Ustaz. Ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sementara istri kita belum ridha sama kita. Ini pun yang akan menghambat jalan kita menuju surga Allah. Karena kata Rasulullah, khairukum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istri anaknya. Dan Rasulullah adalah contoh manusia terbaik kepada keluarganya. Berarti kalau kita nggak baik sama istri dan anak, kita belum dianggap baik oleh Allah Azza wa Jalla. Profesi pengacara, hakim, jaksa ya. Ada 2 peluang dia masuk neraka, 1 peluang dia masuk surga. Abang ketika mendengar hadis ini takut nggak? Luar biasa. Saya sebagai seorang lawyer, ya secara sadar atau tidak sadar, apakah saya melakukan perbuatan salah atau tidak, kan yang menilai orang lain, tapi hati kecil saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya Kang nggak nangis nih, mungkin matanya, tapi hati ada nggak perasaan nangis, sedih? Iya Pak Ustadz, luar biasa. Pengalaman ini adalah pengalaman yang menurut saya adalah
sungguh luar biasa ya, karena ini dianggap kita seperti meninggal. Gitu. Saya waktu dibawa dari sana ke sini itu luar biasa. Fisiknya saya nggak nangis, tapi hati saya sungguh menangis. Ya Allah, saya udah mau diketemukan dengan Allah. Padahal saya merasa bahwa profesi saya sebagai seorang lawyer kayaknya lebih sangat dekat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Jadi hati saya menangis. Mudah-mudahan kita menyegerakan diri taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membela orang yang benar, bukan membela orang yang salah. Ya, ketika dia salah, kita akan bilang kepada dunia bahwa dia salah. Bukan malah sebaliknya kita mengatakan dia itu benar. Karena kebenaran dan kesalahan adalah benang yang bisa kita tarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-haqqu bayyin wal khata bayyin. Yang namanya benar itu jelas, salah itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara yang benar dan salah ada perkara-perkara yang syubhat yang harusnya kita tinggalin. Mudah-mudahan episode kali ini menginspirasi banyak di antara kita. Kita nggak sembarangan mengambil langkah kehidupan kita, karena kehidupan di dunia ini cuma sekali yang menentukan kita selama-lamanya bahagia atau selama-lamanya sengsara. Akhirul kalam, terima kasih. Saksikan terus Tantangan Iman Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.